Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wal mursalin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan izinnya hari ini kita bisa duduk bareng untuk belajar Al-Quran, yang dengan Al-Quran itu kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang dengan Al-Quran itu kita kenal surga dan kita juga kenal dengan neraka. Yang dengan Quran itu kita berhati-hati dari adab neraka dan kita bersemangat untuk mengejar surga. Oke, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini dimulai dari sambung huruf. Huruf itu dalam satu kata bisa disambung di depan, tengah, atau di akhir. Tapi apakah semua huruf seperti itu? Maka jawabannya tidak. Oke, melanjutkan yang kemarin yang sudah kita bahas. Eh, Insya Allah kemarin sudah setengah dan hari ini kita akan melanjutkan bab setengahnya lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada hal yang pengen diulang dulu. Yang pertama, fathah. Fathah itu perannya seperti huruf A kalau di bahasa Indonesia. Begitu ya, seperti huruf O. Maka ketika huruf ba yang berharokat fathah, maka dibaca ba. Dan huruf ba yang berharokat dhammah, maka dibaca bu. Dan huruf ba yang berharokat kasrah, maka dibaca bi. Oke. Eh, Ya, Bisa diperhatikan di sini. Ada huruf to sama dha. Nah, kedua huruf ini bentuknya sama dan bentuknya juga sama ketika disambung-sambung. Entah itu disambung di awal, disambung di tengah, dan di akhir. Kemudian yang menjadi perbedaan di antara dua huruf ini adalah ada atau enggaknya titik. Kalau ada titiknya maka itu dha, dan kalau enggak ada maka itu huruf ta. Oke, kemudian selanjutnya ini ada huruf ain dan ghain. Ain dan ghain. Nah, secara bentuk mereka berdua sama, ya. Jadi yang membedakan itu ada titiknya atau enggak. Nah, untuk bentuk sambung-sambungannya itu seperti ini. Lihat, perut yang di bawah hilang ketika ain itu berada di depan dan disambung dengan huruf selanjutnya. Kemudian, kalau ain itu berada di tengah kata, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Ya, segitiga mengarah ke bawah. Kemudian, kalau di akhir seperti ini. Ada perut dan kepalanya berubah juga. Oke, lanjut. Huruf fa sama qaf. Assalamualaikum Nah, Ustaz. hmm, ada apa? Oke, oke. Kita lanjut ke huruf fa sama qaf. Nah, huruf fa sama qaf itu sama. Bedanya apa? Bedanya di lengkungannya aja sama di titiknya. Kalau qaf itu lebih melengkung ke bawah, kalau lengkungannya huruf fa itu seperti huruf ba saja. Dan titiknya juga berbeda. Kalau qaf titiknya 2 dan fa titiknya 1. Ya. Dan bentuk huruf fa dan qaf ketika disambung dengan huruf setelahnya, maka bentuknya sama. Lengkungan itu sama bentuknya. Hanya saja titiknya yang beda. Fa start 1 dan qaf 2 titiknya. Kemudian fa dan qaf di tengah juga sama. Seperti itu. Akan tetapi ketika fa dan qaf ini berada disambung dengan huruf sebelumnya dan nggak disambung dengan huruf setelahnya, maka jadinya seperti ini. Ya, hurufnya
mirip seperti bentuk ketika di awal, ketika sendiri, lengkungannya, ya. Yang qaf agak cenderung ke bawah dan fa itu seperti huruf ba saja lengkungannya. Kemudian kita lanjut ke huruf kaf, ya. Huruf kaf bentuk awalnya itu seperti ini. Hanya saja kalau bentuk disambung dengan huruf setelahnya, itu jadi seperti ini. Terlihat sangat berbeda, ya, tapi insya Allah banyak dari kita yang sudah belajar, jadi untuk kali ini kita nggak terlalu sulit lah ya, untuk belajar dan meraba-raba lagi. Nah, kemudian kalau di tengah seperti ini, dan kalau di akhir seperti bentuk yang di awal, hanya saja ada garis penghubung di sini. Oke, kemudian huruf lam. Nah, huruf lam ini jangan sampai tertukar dengan huruf alif. Huruf lam ketika sendiri maka dia akan bentuknya seperti ini. Dan kalau huruf lam disambung dengan huruf selanjutnya, itu dia berdiri, kemudian ada garis penyambungnya. Jadi nggak ada melengkungnya, sudah nggak ada. Nah, jangan sampai ketukar dengan alif, ya. Eh, kita kembali sebentar untuk melihat perbedaannya dengan alif. Ingat, lam, kita coba fokus dulu yang sini. Lam ketika disambung atau disambung dengan huruf selanjutnya, atau ketika lam berada di awal kata. Ya, kita fokus dulu yang di sini. Ingat-ingat bentuknya. Kemudian kita bandingin dengan huruf alif yang ini. Ya, jadi sama-sama berdiri, sama-sama punya garis penghubung, akan tetapi posisinya beda. Lam nggak bakal bisa berbentuk seperti ini. Dan alif, dan kalau ada yang bentuk seperti ini, itu sudah pasti alif. Nah, dan alif juga ingat, apakah bisa ditaruh di tengah atau enggak? Maaf, apakah alif itu bisa disambung dengan huruf setelahnya atau enggak? Maka jawabannya Nggak tidak. bisa. Bagus, bagus Samsul Bahari, bagus. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini yang barusan Dek Samsul Bahri sampaikan, kasih tahu ke kita bahwa alif itu nggak bisa disambung dari depan dan dari belakang, dari sebelum atau dari setelahnya. Nah, maka lam di sini tuh bisa. Jadi ketika ada yang berdiri, kemudian disambung dengan huruf sebelum dan setelahnya, maka itu huruf lam. Ya, walaupun alif itu hurufnya memang berdiri, tapi dalam kondisi ini berbeda. Alif nggak bisa ditaruh di tengah, atau bukan ditaruh di tengah, nggak bisa disambung dengan huruf sebelum dan setelahnya. Hanya alif itu hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Ya, dan ini adalah bentuk lam ketika di akhir kata atau disambung dengan huruf sebelumnya. Insya Allah sama, yang beda adalah garis penyambungnya aja. Kemudian huruf mim. Huruf mim yang menjadi ciri khasnya huruf mim itu kepalanya ini dan ekornya, ya. Kalau sendiri, terkadang kalau kita sering lihat apa, kaligrafi stiker-stiker Bismillah, terkadang kalimat kata bismi itu ada yang ekornya turun, ada yang nggak turun, ada yang sejajar, ya. Insya Allah dua-duanya sama bagus, sama benarnya. Kemudian kalau yang di tengah, kalau di awal atau disambung dengan huruf selanjutnya, maka dia bentuknya seperti ini, dan kemudian nanti nanti disambung, dan ini kalau disambung dengan huruf sebelum dan setelahnya.
Dan ini adalah bentuk mim ketika di akhir, ya. Dan kalau di akhir, itu nggak mengharuskan ekornya itu turun ke bawah. Bisa juga, berbaring, kita sebut saja berbaring. Ya insya Allah nanti kalau masih agak samar-samar, nggak kebayang, maka nanti ada contohnya kok. Oke, lanjut ke huruf nun. Nah, huruf nun lengkungannya itu mirip seperti huruf qaf, agak cekung, lebih lebih bulat daripada huruf ba kalau sendiri. Nah, cuma kalau disambung dengan huruf-huruf selanjutnya, itu, bentuknya seperti yang di sini. Seperti huruf ta ketika disambung dengan huruf setelahnya. Akan tetapi huruf nun, titiknya cuma satu. Dan ketika huruf nun itu disambung dengan huruf sebelum dan setelahnya, hurufnya juga sama seperti huruf ta. Akan tetapi titiknya aja yang beda. Ta 2, nun 1. Nah, dan ini adalah bentuk nun yang di akhir atau disambung dengan huruf sebelumnya. Dan di sini, ingat lengkungannya lebih bulat daripada huruf ta, ya. Kita ingat kemarin kita belajar bahwa akhir huruf ta, nih kita lihat aja. Coba dibandingin akhir huruf ta, ba, dan tha. Dia sejajar dengan garis. Nggak sampai gini, tapi begini, lebih terbuka. Kalau ba dan ta dan tha. Akan tetapi nun berbeda. Nun itu lebih ke bawah. Oke, kita lanjut huruf waw. Nah, huruf waw itu mirip seperti dhammah bentuknya, ya. Dan waw itu hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya, ya. Dan bentuknya seperti ini kalau disambung. Insya Allah gampang lah ya untuk mengenalinya. Nah, kemudian kita lanjut tuh, huruf H. Nah, huruf H itu terkadang, bukan terkadang, kalau sendiri itu seperti ini, H bulat aja gitu. Kemudian kalau di depan seperti ini, agak agak ribet bentuknya, tapi gampang lah, kalian sudah kenal kok. Kemudian H di tengah. Nah, kali ini H bentuknya berbeda-beda, ya. Yang H bulat aja, kemudian H yang kayak apa ini? Kemudian ini H yang mirip dengan, kita sebut saja sayap nyamuk. Ustadz, Hah? Ustadz, Oke, kenapa? Ana belum paham Ain, huruf ain, yang H. yang H. Oke, Mm, eh ini huruf H ya, ketika sendiri. Dia nggak disambung dengan huruf sebelum dan setelahnya. Oke? iya, iya. Oke, sebentar. Gini. Jadi, di dalam bahasa Arab, itu huruf dengan huruf, itu tulisannya bisa disambung. Berbeda di bahasa Indonesia. Ya. Ketika A dan I itu nggak akan pernah bisa disambung. Ya. Tapi Mm, huruf hijaiyah atau huruf di bahasa Arab itu bisa. Oke. Nah, di sini H iya. kalau nggak disambung dengan apa-apa, nggak disambung dengan huruf sebelum dan setelahnya, maka hurufnya seperti ini. Kemudian Oh, apabila H itu disambung dengan huruf setelahnya, anggaplah H ini adalah huruf pertama dari sebuah kata. mm, Kemudian dilanjut dengan huruf, misalkan ta. Nah, anggaplah kepalan ini adalah bulatan ini ya. mm. Oke, maka ta itu akan berada di sini. Jadi disambung Oh, aja, ya. Dan iya. ini adalah garis penyambung antara huruf H dan Mm, huruf ta. Nah, kita lanjut. mm, Kemudian yang ini, huruf H sama.
bacaannya sama H, kan tetapi Hmm. cara penulisannya yang beda. Ya, jadi ini kamu kalau lihat ada Hmm. garis lurus yang ada di sebelah kanan itu adalah garis penyambung dengan huruf sebelum H, dan garis yang ada di sebelah kiri itu adalah garis penyambung dengan huruf setelah huruf H. Oke. Iya. Nah, ini ketika di akhir seperti ini. Ketika di akhir seperti ini. Seperti huruf tak merbutoh. Kamu masih ingat kan huruf tak marbutoh, Abdul Ghazin? Iya. Oke. Hmm. Hai, kata tapi bedanya apa? Coba Hmm. Hmm, bedanya bedanya. apa? Hmm. Dengan tak huruf tak marbutoh. Bedanya Titiknya. Ya, garisnya. bagus. Titiknya. Nah, Oh, titiknya nggak titiknya. ada. Maka ketika ada, kalau kamu ingat nih, kan kamu kan sering baca Hmm. Quran yang ada tulisnya Bismillah, Bismillah. Nah, di kalimat Allahnya, itu kan di akhirnya hurufnya seperti ini tuh. Nah, Iya. apakah ada titik di situ? Maka jawabannya enggak. Karena itu huruf apa? Ha. Bagus. Gimana? Perlu penjelasan lagi? Enggak. Hmm. Enggak, Udah bagus. paham. Masya Allah. Bagus, terima kasih. Oke, Hmm. kita lanjut ke huruf Hamzah. Nah, Hamzah ini, itu bentuknya seperti ini. Ya. Adapun yang ini, kemudian yang ini, dan yang tiga ini, yang tiga akhir, bukan yang awal. Ini yang keblur ya, maaf. Soalnya di Zoom. Oke, dikecilin aja. Nah, yang awal ini Hamzah, dan yang tiga ini, habis ini kita bahas ya. Jadi, Hamzah itu sering diletakkan di huruf, di atas huruf alif. Ya, ini alif, dan ini Hamzahnya. Dan kalau ada kasus seperti ini, maka kamu nggak perlu risau. Yang perlu kamu fokuskan adalah hamzahnya dan harokatnya. Setelah itu, maka kamu nggak perlu mikirin apapun lagi selain itu. Ada hamzah atau enggaknya. Kalau nggak ada hamzah, maka itu alif saja. Dan kalau ada hamzah, maka itu ya hamzah. Cuma kalau berharokat, baru kita baca A. Anggaplah kalau berharokat fathah si hamzah itu, maka kita baca H. Nah, kemudian yang ini, ini itu bentuknya layaknya seperti huruf ba. Ya. Ini hamzahnya ada di atas nih, maaf. Nah, kalau dia dikecilin kelihatan jelas tuh hamzahnya. Hamzahnya di atas. Oke. Kemudian bawahnya, itu kamu nggak usah peduliin. Yang penting kamu udah tahu di mana hamzahnya, kemudian harokatnya apa? Sukun kah? Di sini pasti udah ada yang belajar sukun lah ya. Tasydid kah? Fathah kah? Dhammah kah? Kasrah kah? Atau fathah? Ya. Kemudian kita lanjut nih ini. Ini adalah berbagai bentuk posisi hamzah. Ada yang di atas alif seperti yang ini. Seperti yang huruf kedua. Maaf, dikecilin aja. Yang atas itu adalah hamzah, maka yang bawahnya ini adalah alif. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini hamzah yang berada di atas waw. Nah, maka huruf apa yang akan dibaca? Coba ada yang mau jawab? Ketika ada hamzah berada di huruf waw, maka huruf yang dibaca wawnya atau hamzahnya? Oke, jawab, silakan. Hamzahnya Ustaz. Bagus, hamzahnya. Jadi ketika ada huruf hamzah yang seperti ini, atau hamzah yang berada di huruf waw, atau huruf yang ini, yang seperti ya tapi nggak ada titiknya, nah itu nggak perlu bingung lagi. Karena fokuskan saja ke hamzah dan harokatnya. Ya, oke. Kita lanjut huruf, oh ya, udah paham belum yang hamzah? Ada yang masih belum paham?
Oke, nggak ada jawaban. Aduh. Hmm? Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke huruf ya. Nah, huruf ya, hmm, ketika sendiri huruf ya itu seperti ini. Kalau dulu pas aneh diajarin, huruf ya itu gurunya bilang seperti bebek. Kemudian punya titik dua. Oke, kemudian ini huruf ya ketika disambung dengan huruf setelahnya. Maka garis yang ini itu adalah garis penyambung dengan huruf setelahnya. Ya, ini huruf ya ketika di posisi ini, ketika disambung dengan huruf setelahnya, itu mirip dengan huruf ba, ca, ta, nun, apalagi. Oke, udah. Kemudian eh, huruf ya ketika disambung dengan huruf sebelum dan setelahnya itu sama seperti huruf-huruf yang tadi disebutkan, ya. Akan tetapi bedanya di titik. Titiknya di bawah ada dua, ya. Kalau titiknya ada dua, tapi di atas, maka itu huruf ta. Oke, kita lanjut. Nah, ketika huruf ya itu berada di akhir, itu bentuknya seperti bentuk awalnya lagi. Akan tetapi, ada garis penyambungnya di sini. Oke, insya Allah habis ini kita akan praktek eh, untuk membaca huruf sambung sambil lihat-lihat juga bagaimana huruf itu disambung. Insya Allah kurang lebihnya sama seperti huruf-huruf yang nggak disambung. Mirip banget, cuma ada beberapa sedikit perbedaan aja. Oke, kita lanjut. Sebentar. Alhamdulillah hari ini ada 18 orang ya. 17. Maaf. Oke, yang pertama Abdul Karim. Ya Ustad. Kamu baca yang paling atas. Ustad. Akhada. Ujiba. Ma'ani. Taba'a. Oke, bagus. Bagus, cukup. Kemudian Abdullah Samsul Bahri. Ya Ustad. Bawahnya Ba. Ba. Nida. Maaf, nggak kedengaran. Ba'ida. Bagus, ainnya bagus. Ba'ida. Mm-mm. Basi. Basyira. Oke, bagus shinnya. Habi. Mm-mm. Habiba. Mm-mm. Kemudian Mu. Mujiba. oke. Selanjutnya Fauzan Ibnu Abi Fawaz. Iya, Ustaz. Oke, silakan yang baris ketiga. Tabaro, Mm-mm. tamiru, Ya, khotama, mm-mm. kataba, Oke. Maaf, khotama. Kemudian kabita, bagus. Oke, kemudian Drekans Ahmad Ya, yang paling atas. Samina Tulusa. Maaf, Oh, diulang. Samina Mm-mm. Sulusa Bagus. Alsari Mm-mm.
Ba'atha. Bagus. Oke, kemudian Pak Danet. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jibala, Mm-mm. Jama'ah, Sajaro, Yaliju. Oke, Cukup, Ustaz. oke cukup. Terima kasih, Pak. Oke, kemudian Abdullah Zain tadi udah belum? Belum, Ustadz. Oke, kamu baca selanjutnya. Hasuna, Mm-mm. Hisaba, Sahina, Fatihah. Oke, bagus. Mbak. Pak Abdurrahman Abu Ridwan. Oke. Khabisa, Mm-mm. Khuliqa, Bakhila, Julakha, Maaf, Julakha, Julakho. Julakha, Bagus. Kemudian Abi Indra. Yang dari Mm-mm. di Maro Badi'u Syahida. Mm-mm. Oke. Kemudian Abu Afiyah. Namtad. Zakiro, Zahaba, Kaziba, Oke. Satizu, Sati. Zu, Zu. Zu. Bagus. Ya. Barakallah. Kemudian Barakallah fikum wa fikum barakallah. Akmal Hasan. Rosula. Rumana. Oh, maaf. Maaf diulang, Pak. Rumanu. Oke, lanjut. Parosa. Ah, Basori. oke. Coba diulang yang pertama. Maaf. Rosulu. Oke. Rumanu. Mm-mm. Parosa. Mm-mm. Basori. Oke, terima kasih. Lanjut, Agung. Ya, Ustaz. Yang baris keberapa, Ustaz? Yang kedua. Zaburo, Zumaro, Tazaka, Ajiza. Mm-mm. Buhi Ugan. Ya, Ustaz. Ustaz. Salaka, Sujada, Khosiru, Jalasa. Oke. Kemudian Deswandri. Habis tuh. Halo, Deswandri. Ya, Pak, Ustadz. Silakan dibaca. Saribah, Suhibah, Nah, ini yang kasroh. Kalau yang kamu yang dibaca yang kasroh aja nggak apa-apa. Basiro, Coba yang Uros, kasroh yang dibaca. Maaf. Basiro, Yang kasroh. Urosa, oh, Maaf, yang kasroh kamu baca. Yang Bisiro, dibaca. Bishir. Bagus. Bisiro,
Heeh, Kurosa. kurosha. Oke. Coba sha, Sa. sha. Sa. Lebih tebal lagi. Sha. Sa. Oke. Nah, huruf shin itu udara itu mengalir dari sisi depan gigi dan samping gigi. Sha, sha, Sa. sha, Sa. sha. Sa. Oke, Sa. sha. Sa. Oke. Kita lanjut dulu. Egi Ramadan. نعم أستاذ. Bashira ya Ustaz, dari Bashira. Eh, bawahnya. Sabara. Hmm. نعم أستاذ. الصبر الصديق Bagus. نصب خلص. Oke, bagus. Kemudian, terima kasih. Harfi. Harfi udah belum? Iya, sama-sama. Wa iyyakum. Belum. Oke, kamu baca Harfi. Yang mana? Nih, Kalau kepencet lagi. Yang mana? yang ini. Oke. Do'ifa, Bagus. duriba, Mm-mm, hadiro, mm-mm. kobado. Ah, bagus. Oke. Herman. Halo, Herman. Oke, kita lewatin. Samsul Bahri Lubis. Bismillah. Oke, silakan. Biba, Mm-mm. Toriko, Ya, Matoru, mm-mm. Habito, Bagus. Oke, Samsul Bahri Lubis, Dir. Ya, siap, Ustadz. Silakan, Pak. Di mana? Yang Johiro, oke. Johiro, Mm-mm, Zulimu, mm-mm, Naziru, mm-mm. Ma'izu. Oke. Kemudian Fauzan Ibnu Abi Fawaz. Ya Ustaz. Asyara Ya, ulama mm-mm. lu'ainu juma'a Maaf, harokatnya. jumi'a Oke. Lanjut bawahnya. ghadiba Mm-mm. ulama ul Ada titiknya. ghul Bagus. ghulamu Mm-mm. yuhinu Mm-mm. balagho Bagus. Balagha. Bagus. Oke, selanjutnya Abdul Karim. Iya, Ustaz. Oke, mau baca Abdul Karim paling atas.
Ya Ustaz. Fataha, fusila, kafiru, khilafa. Bagus, kok-nya bagus. Lanjut bawahnya. Ya Ustaz. Kutila, kohida. Bukan. Ini segitiga ya. Kohida. Bagus. Akoba. Mm-mm. Faaki. Ingat tadi apa? Huruf yang berdiri ketika disambung dengan huruf sebelum dan selanjutnya. Itu bukan huruf alif, tapi huruf seperti yang ini tadi. Falaki. Iya, bagus. Itu huruf lam ya, bukan huruf alif. Oke, terima kasih. Lanjut, dari Kanz Ahmad. Kadzaba, Mm-mm. kutiba, hakima, salaka, Lanjut bawahnya. labanu, libasa, halaka, kotalu, ma'ani, mukimu, jamilu, kalamu. Oke, cukup. Kemudian Abdullah Samsul Bahri. Ya, Abdullah. Ya Ustaz. Ni. Bukan. Huruf yang di tengah, huruf apa? Bukan huruf mim ya yang di tengah itu. Ain. Oke, bagus. Huruf ain. Ni. Pintar. Ya. Muki. Bukan huruf jim. Muki. Bagus, mukimu. Oke. Jami. Nu. Jamilu. Bagus. Kalamu. Nasara. Nubula. Bagus. Maaf, nggak kedengeran. Bukan huruf lam. Apa? Bukan huruf lam. Muni. Bagus. Saminu. Bagus, terima kasih. Betul, semangat ya, Samsul Bahri. Oke, lanjut. Pak Danet. Pak Danet. Yang mana Ustaz? Yang paling atas, Pak. Yang atas apa yang nomor 2? Yang paling atas. Iya, siap. Halo. Iya, Pak. Benar. Waqa'a. Wujuda. Suwaro. Tahuwa. Lanjut bawahnya, Pak. Haroma. Hudiya. Sohiba. Fasiha. Bagus. Oke, lanjut. Abdullah Zain. Iya Ustaz.
Asaro. Ya Isa. Fi utu. Fi, Fi. Fi atu. Gus. Qori Gimana? Coba kamu ulang. Qari'ah. Qori'ah. Qari'ah. Oke, kofnya bukan bukan. Oke, ko, 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 ko. Oke, coba kamu ulang. Ko. Qari'ah. Oke, lanjut. Yaminu. Yusiro. Laina. Ya, Nasia. oke, bagus. Kemudian Abdurrahman Abu Ridwan. Oh, udah habis nih. Hadir. Rasulu. Maaf. Rasulu. Oke. Rumanu. Farosa. Basori. Kemudian, Zuburo. maaf harokatnya Pak. Saburo. Zumaro. Tazaka. Ajiza. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Abi Indra. Siap. Yang mana Ustadz? Yang paling atas. Ini kelingan sama gambarnya Ustadz. Bisa dibawain lagi nggak, Kak? Ini gambar Oh, nah itu dah. Ya. Salaka sujada bagus. khosiru jalasa Bawahnya. syariba syuhiba bishiro Bagus. kurosa. Maaf, shin ya. Kurosha. Bagus. Oke, kemudian Abu Afiyah. Nyamtat. Sobaro. Sodiko. Sobaro. Sodiko. Nasiba. Bagus. Kholasu. Bawahnya. Kholasu. Do'ifa. Duriba. Jadi terima. Obado. Bagus. Do. Ko. Kobado. Bagus. Oke, kemudian Akmal Hasan. Ya Ustadz. Yang mana Ustadz? Yang ini. Dha'ifa. Duriba. Hadiro. Qabado. Kemudian Tabiba. Tariqa. Mataru. Habito. oke, lanjut. Agung. Zahira. Cukup Pak, terima kasih. Yes, Ustaz. Agung. Yes, Ustaz. Mana Ustaz? Yang ini. Zahira, zulimu, naziru, ba'idhu. Kemudian bawahnya. Asyara, aulama, lu'ainu, jumi'a. Oke. Kemudian
Tabuhi Ugen. Ustaz. Ghadiba hulamu yughinu balagho. Bagus, ro-nya bagus. Oke. Kemudian satu lagi. Fataha fusila kafiru khilafa. Oke. Kemudian Deswandri. Kutila qaida aqoba falaki kadzaba kutiba hakima salaka. Oke. Kemudian Egi Ramadan. Namset. Yang Nausoro Paling ya, atas. Ustaz? Paling atas. Labanu Mm-mm. libasa halaka qatalu. Kemudian Ma'ani makimu maaf harokatnya. jamilu Maaf yang ini coba diulang. kalamu. Yang ini diulang dulu. Yang makimu. Harokatnya Pak. Apa kan? Harokat. Mukimu apa? Oke, bagus. Terima kasih. Lanjut. Harfi. Ya. Paling atas. Zasoro. Bukan da. Bukan huruf dal. Zasoro. Itu huruf nun, harfi. Huruf dal itu nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ya. Ya, seperti yang selanjutnya, lihat. Nun, ya kan? Mirip kan? Nasoro, kemudian ini juga nun nih. Nu. Ada domahnya. Oke, kamu lanjut baca. Nasoro. Oke. Nubula. Munia. Oke. Saminu. Bawahnya. Wakoa. Kemudian. Wujuda. Ya. Suwaro. Lahua. Oke. Kemudian Herman. Oke. Pak Samsul Bahri. Lubis. Siap, Ustaz. Haroma, Ya. Hudia, Sohiba, Fasiha, Atharo, Ya Isa, Fi'atu, Qori'ah. Maaf. Yang ini Pak, diulang. Qori'ah. Yang ini, yang sebelumnya. Yang mana? Oh, Fi'atu. Fi'atu. Bagus. Qori'ah. Lanjut. Laminu. Maaf. Yaminu. Oke. Yusiro. Layina. Nasia. Oke, terima kasih Pak.
Kasih kita Ustaz. sama-sama. Oh iya, Afwan. Kemudian kita lanjut ke tanda sukun. Nah, tanda sukun ini huruf mati. Contoh, kita ke huruf ini, ke alif dan lam, hamzah dan lam yang ini. Maka coba ada yang bisa baca nggak yang ini? Mas, maaf, Ustaz, agak bisa dikecilin, Pak. Oke. Pecah sama ya, Ustaz. Iya, benar, benar. Terima kasih Pak masukannya, Pak. A. Coba ada yang tahu bacanya gimana? Yang mana? Al. Yang ini. Gimana? Al. Bagus. Oke, jadi sukun itu huruf bukan huruf. Sukun itu harokat yang mengisyaratkan untuk kita mematikan suatu huruf, atau seperti ini saja prakteknya. Ini ada hamzah, kemudian selanjutnya dal bertemu dengan sukun, maka hamzahnya berharokat fathah, bagus. Kemudian bertemu dengan dal sukun, ada. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, di sini ada yang sudah pernah belajar yang namanya qalqalah belum? Sudah. Bagus. Untuk gambaran aja, insya Allah nanti kita belajar qalqalah. Karena kita sudah masuk sukun, kita perkenalan dulu dengan ada yang namanya qalqalah. Qalqalah itu ada. Jadi kayak ada pantulan, ada gitu. Apel, gitu. Tapi apakah pantulan itu terjadi di semua huruf? Maka jawabannya enggak. Nah, ya. Insya Allah nanti kita belajar dan kita nggak fokus ke situ dulu. Oke, jadi untuk sementara, bagi yang belum belajar qalqalah, boleh dibaca semua yang berharokat sukun ad. Contoh yang ini, ad itu nggak perlu dipantulkan. Yang belum belajar, yang sudah silahkan dipantulkan, ya. Nah, kemudian contohnya lagi yang ini. Oke, tak bacain dulu. Insya Allah dari atas sampai bawah di baris yang pertama ini. Dan insya Allah dengan contoh di satu baris ini, semuanya akan paham. Apabila nanti ada yang belum paham, bagaimana cara bekerjanya si sukun ini, atau bagaimana sukun itu dibaca, nanti bisa ditanyakan lagi. Ya, yang pertama, ini hamzah bertemu hamzah. A. Kemudian, ini ada huruf ba. Ab. Ya. Kemudian huruf ta. At. Huruf ta. Af. Kemudian huruf jim. Aj. Lanjut ke huruf ha. Bagus. Ke huruf kho. Oke. Semuanya sudah paham bagaimana sukun itu? Oke. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut praktek? Oke, kita lanjut. Oke. Kita langsung disambut dengan hamzah yang bersukun. Nah, kita ingat-ingat dulu bahwa ketika ada hamzah yang berdiri, yang berada di atas huruf yang lain, di sini ada di atas huruf alif dan huruf waw, kemudian huruf yang ini, maka kita fokusnya kemana? Ke huruf hamzahnya. Bagus. Ke huruf hamzah dan harakatnya. Ya. Jadi bukan fokus ke huruf yang ditumpangi sama hamzah itu. Oke, kita lanjut dulu. Fauzan Ibnu Abi Fawaz. Ya, Fauzan. Ya, Ustaz.
Coba kamu baca yang paling atas. Ji'ana. Oke. Ji. Nah. Ji. Nah. Ini anggap saja alifnya nggak ada ya, yang setelah nun. Kemudian selanjutnya. Bisa. Bagus, seperti itu, sukun itu. Lanjut. Ya, muru. Yuk, minu. Oke, bagus. Kemudian Abdul Karim. Iya, Ustadz. Kamu baca Abdul Karim. Asu. Tum. Qablu. Bagus. Hablu. Kemudian berikan Ahmad. Tutsla. Fitnatu. Ya. Malakat. Yatslu. Oke. Usla. Oke, bagus. Isna. Labista. Maaf, diulang. Labista. Bagus. Nasriba. Oke, cukup. Terima kasih. Kemudian Abdullah Samsul Bahri. Yes, Ustaz. Bukan mim. Bagus. Kemudian Ajaru. Ya. Tuj. Bagus. Bagus. Oke. Kemudian Pak Danet. Siap. Ahsanu. Bagus, Pak. Tahniya. Maaf, diulang. Tahniya. Bagus. Sihru. Yahsiba. Sihru. Yahsiba. Oke. Kemudian Abdullah Zain. Abdullah Zain. Oke, kita lewat. Pak Abdurrahman Abu Ridwan. Pak Abdurrahman Abu Ridwan. Akhraja. Bagus. Ikhwanu. Yakhlisa. Nakhtimu. Oke, bagus. Kemudian Abi Indra. Oke. Terima kasih, Pak. Abi Indra. Oke, silakan, Pak. Adbaro. Bagus. Tadrisa. Kalau kelasnya bagus. Yudkhilu. Ya. Idrisa. Maaf, yang ini nggak kedengeran. Idrisa. Ini nggak ada titiknya, Pak. Maaf. Ini nggak ada titiknya. Ada Ya, apa itu ide, sukun. Pak?
Ya, itu dal bersukun. Jadi risa. Bukan. Oke. Oke. Ada apa Nggak apa-apa. dibacanya itu? Nggak Itu ada huruf id. ini. Iya, Id. benar. Ha-ha. Ya. Ha-ha. Idrisa. Bagus, terima kasih Pak. Ya. Kemudian Abu Afiyah. Askia. Mm-mm. Tazkiro. Ya. Akhosta. Mm-mm. Akhosta. Akhod. Akhosta. Oke. Yasra'u. Yad. Yazra'u. Ha-ha. Yazra'u. Oke. Jadi huruf dal itu posisi lidahnya memang sama mirip seperti huruf ta, ya. Akan tetapi kalau ta itu anginnya dulu keluar baru suaranya. Ta, ta, ta. Nah, berbeda dengan huruf zal itu keluarnya berbarengan angin dan suara. Za, za. Oke. Yaz. Yaz. Yes. Za, Yaz. yad, Yaz. yad. Oke, bagus. Baik. Syukran, Tat. Oke, sama-sama. Oke, insya Allah kita cukupkan untuk hari ini sampai di halaman yang ke-37 ini. Nah, untuk sekedar mengulang sebagai penutup bahwa ada beberapa huruf yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan ada beberapa huruf yang bisa disambung di keduanya sebelum dan setelahnya dan ada beberapa huruf yang hanya bisa disambung dengan huruf setelahnya ya. Oke. Kemudian untuk sukun itu mematikan suatu huruf atau contohnya ketika hamzah berharakat fathah kemudian bertemu dengan kaf berharakat sukun seperti yang di pojok kiri ini, maka itu dibaca ak. Oke, kalau di bahasa Indonesia kan, bagus ak. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti huruf a dan k saja, ak. Jadi k-nya itu nggak memiliki gandengan huruf vokal setelahnya, bukan ak, bukan aki, bukan bukan aku, tapi ak gitu aja. Oke, ya udah. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, ya udah. Untuk selanjutnya, kalau ada saran atau bagaimana, boleh langsung ngomong, boleh langsung motong omongan, nggak apa-apa. Kemudian kalaupun ada yang mau ngoreksi, langsung dipotong aja nggak apa-apa. Dan bertanya pun begitu juga. Memotong omongan Ana juga nggak apa-apa, insya Allah. Ya, insya Allah pembelajaran kita akan berlangsung komunikatif. Jadi dua arah ketika penjelasan. Ya. Ataupun ketika praktek ragu ini bacaannya apa, bertanya dulu juga nggak apa-apa. Atau asal baca dulu, nanti insya Allah dibenerin juga nggak apa-apa. Oke, ya udah. Siap. Apa nanti ada tafsir? Maaf nggak kedengeran. Apa nanti ada tafsir? Tahsin, Tahfiz. tahfidz, tahfidz enggak. Insya Allah ini hanya 20 hari yang isinya belajar membaca aja. Kalau untuk tahfidz tidak. Ya, Ustaz. Ustaz. Aha. Yang ini yang digambar nanti besok diulang aja. Maaf nggak kedengeran. Ustaz. Aha. Yang ini yang digambar itu diulang aja, Ustaz. Yang digambar? Yang ini sukun. Oh, yang sukun diulang besok. Nah, insya Allah besok masih banyak materinya sukun nih. Oh, masih banyak. Ya. Oke. Ya udah, kalau kayak gitu, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya juga.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan Amin. orang-orang terdekat kita, orang-orang tersayang kita juga. Oke, Amin. Amin. kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khair, Pak. Sama-sama. Jazakallah khairan, Ustaz. Khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.